Waktu kita bikin halaman ini, kan ada satu bagian di mana kita nge-hardcode pas ngambil image pakai get sign URL. Kayaknya gua nemuin cara yang sedikit lebih oke. Gue bikin custom hook baru. Gue namainnya use image. Basically dia nerima key atau lokasi file sebagai parameter. Lalu based on lokasi file itu kita minta sign URL untuk getnya. Which is gue juga bikin ini yang isinya pretty much the same sama kayak yang minta put sign URL itu, tapi ini untuk read, jadi sama dia ngebalikin URL juga. Nah, implementasinya itu adalah jadi dia di setiap header ini punya key-nya kan. Nah udah itu kita pass, karena sebenarnya ini nge-return use query-nya si TimeStack, kita punya ini juga nih, data dan is loading. Jadi kalau misalkan masih loading dia akan ada spinnernya baru muncul image-nya. Kita refresh, tuh dia minta sign URL kan sejumlah image yang mau di load, itu 9 dalam hal ini. Nah karena ini kita pakai TimeStack, dia udah ada caching sendiri, jadi kalau kita navigate let's say halaman lain terus kita balik lagi ke sini, dia nggak panggil lagi tuh. Also gue ngerubah ini juga nih dikit, kemarin kan lambang kamera, sekarang gue jadiin ikonnya si Dietin biar lebih apa ya, biar lebih relevan aja sih. Nah, moving on, rencananya episode ini kita bakal lanjut ke sini, bikin put analyzer yang cara kerjanya seperti ini. Kita bakal expand sedikit dari uploader flow yang kita bikin kemarin. Jadi sebelum kita catat lokasi ke DB, kita analyze dulu yang mana si analyzernya itu bakalan hit external API untuk LLM. Nah, ini jangan analyze image deh, berarti bakalan nge-return apa ya, kandungan nutrisi, terus informasi umum, dan resep sederhana. Lalu kita catat semua informasi foto makanan berikut lokasi file DB. Jadi kita bikin 3 hal ini ya. 1, 2, 3. Nah kalau kemarin kan kita cuma include ini ya. Nah kalau berdasarkan flow baru kita ini, maka sebelum ini kita perlu hit LLM API, terus parse response-nya data diary, lalu kita update doc di bawah dengan nambahin hasil parse di atas ya, baru kita save. Sebelum kita lanjut ke bikin abstraksi untuk si LLM API-nya, gue mau ngelengkapin diary type kita. Ini kan kemarin baru ada informasi untuk file kan. Jadi bayangan gue itu kita punya kategori, kedua itu description, terus gue mau dia bisa nge-extract health information, negatifnya apa, positifnya apa, lalu improvement sama ratingnya, itu namanya, lalu nutrientsnya deh. Ini kan isinya bisa banyak banget, jadi instead of gua list semua nutrisi yang mungkin terkandung di makanannya, kayaknya gua akan pakai beberapa yang general aja, habis itu kita put di array yang key-nya kita kasih nama others gitu. Ini array of name-nya, value-nya, oke. Metric nih kayak apakah miligram, apakah I don't know gram, kayak gitu ya. And then description kalau ada. Kayaknya sementara ini segini udah cukup lengkap ya. Kita lanjut untuk bikin si abstraksi API-nya.
karena sebagian besar services yang gue pakai untuk project gue ini Google Cloud Platform, jadi LLM-nya juga gue bakalan pakai game ini ya supaya satu tempat lah gitu ya, daripada gue pisah-pisah. Dan ini playgroundnya buat game ini, walaupun masih eksperimental tapi kayaknya gue mau pakai ini. Konteks windownya juga lumayan, which is 1 juta. Sebenarnya gue kesini tuh untuk ngambil ini aja sih. Lalu kita perlu bikin interface baru ya kayaknya. Oke, yang tadi kita belum punya, kita install dulu. API key kita bisa ambil dari sini. Gue udah punya ya kebetulan, jadi gue pakai yang punya gue aja. Biasa kita taruh di env. Nah, kalau contoh dari ini tadi kan dia ngupload dulu kan ya, terus habis itu dibaca baru ditaruh gitu di sini. Sebenarnya ini kita punya beberapa cara nih untuk memfasilitasi ini. Jadi cara pertama itu menggunakan lokasi file di storage. Biasanya dia, kalau gua nggak salah gini ya, jadi ada prefix gininya. Terus cara kedua itu kita download dulu, tapi kita download dengan response buffer, lalu kita pakai buffernya ini sebagai URI-nya ini. Nah, kalau misalkan nggak bisa juga ya udah kita pakai cara begini. Jadi kita download dulu, lalu upload lagi menggunakan si file manager. Yang paling efisien sih ini ya harusnya. Yang less efficient ini, yang paling nggak efisien sih ini, karena ya udah kita upload, kita download lagi gitu. Ini kan si model ini kan punya beberapa method ya untuk ngegenerate answer gitu. Kalau tadi kan dia ngasih tahu kitanya start chat, dan cuman kita nih bukan kita pakai untuk chat kan, kita pakai buat ya udah ngejawab aja sekali gitu. Jadi gua bakalan pakainya tuh generate content. Si generate content pun itu ya tetap aja sih maunya dia URI. Coba ini ya sebentar. Dia ada generation config kan? Generation config gue kayaknya 0. Jadi temperature itu range dari 0 ke 1, dimana kalau 0 itu serius gitu, jadi precise lah ininya apa responsnya. Sedangkan kalau 1 itu kreatif. Kita set 0 dia nggak akan ngarang, kalau kita set 1 dia bakalan banyak ngarang gitulah. Walaupun belum tentu juga karangannya itu salah sih. Jadi kalau misalnya buat untuk pertanyaan yang sifatnya minta saran gitu lebih mengarah ke 1. Memang karena kita ini kan nganalisa kandungan nutrisi ya, jadi kalau kita kasih dia kebebasan gitu buat ngarang atau be creative, takutnya nanti lebih ke arah ngasal gitu kan. Jadi ini gue set 0 aja. Terus tadi kita lihat ada ini ya, system instruction. Sebelumnya gue udah mempersiapkan nih si system instructionnya berikut dengan output format yang kita mau gitu. Coba ya, coba import generate services interface AI dan generate. Nggak ada. Berarti ini kita komen dulu. Ini kan nggak bisa, kita coba yang ini. Pertama kita perlu ambil URL. Setelah dapat URL nya kita download as a buffer.
Terus responsnya early buffer, kita nggak jadi pakai file data tapi inline kalau nggak salah ya. Datanya si image kan ya, si image ya, type-nya type. Coba lagi. Dapet ya. Lalu wah kan kacau nih. Wah coba lagi. Oke, kalau ini kayaknya benar. Ayam goreng with sambal, oke lah. Improvements, ratingnya 5.5, negative, high fat and cholesterol. Sambal can be high in sodium. This is low in fiber. Kalorinya 450, fatnya, fibernya 5, protein 30. Drumstick sentai. Oke, berhasil ya, udah jalan. Akhirnya kita pakai yang ini ya, kita download as a buffer, lalu kita rubah ke base 64. Terus kita ganti ini juga, nggak jadi pakai file data, jadi pakai inline data. Si siapa base 64 image-nya kita pas ke sini. Ada merah kecuali ini karena lagi enggak. Oke. Cool. Kita visit ini lagi. Ini kita udah kan ya, ini udah save ke database juga udah. Oh, gue lupa. Stash. Ini gue jadi harus nge-get stash karena tadi gue lupa di awal kita nggak bikin branch dulu, harusnya bikin branch dulu kayak biasa kan. Baru kita balikin tuh yang tadi. Ini changes kita udah balik lagi dan sekarang kita udah di apa? Udah di branch yang benar. Tuh bisa lanjut. Satu branch, satu kontak, ini tadi kita akhirnya pakai yang ini. System instruction udah, internet udah, parse result udah, save to diri udah. Biasa kita release, alignment, delete branch, request, kita approve, kita merge, terus ini kita kedanin. Oke, ini merge. Sekarang kita tag terakhir itu 032 ya, 03 lah, ini kan terbaru. Kita 04 jam apa image analyzer, create tag. Gue bisa bilang perintilan sih karena tinggal apa namanya si diary management sama kayak
profile. Dan abis ini gue bakalan bikin pencet lagi. Abis ini gue bakalan bikin halaman detail dan function untuk ngedelete si diary ini. Sekalian kan pas kita coba-coba barusan itu kan banyak data yang salah-salah nih kan. Alright, kita udah rilis juga tadi, artinya episode kali ini selesai. Jangan lupa untuk stay tune terus. See you on the next episode.